Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tapi biarlah hal ini tidak membuat kita menjadi berkurang sukacitanya. Baik, mari kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan awali dengan pujian, puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi mengagungkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah online hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat sekalian, sebelum kita datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan selama seminggu ini, mari terlebih dahulu kita datang di hadirat Tuhan dengan membawa pujian kita dengan lagu Yesus Bayar Semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Di depan tatanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah.
Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang di hadapan Tuhan di dalam ibadah ini. Meskipun masih dilakukan di rumah kami masing-masing, namun sukacita kami tidak berkurang, karena kami percaya bahwa dimanapun kami beribadah, Tuhan hadir di sana menyaksikan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami jauh masuk dalam ibadah ini, kami menyadari bahwa tidak ada satupun yang baik dari kami. Kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Dalam sepanjang minggu ini, kami sudah sering kali menyakiti hati Tuhan. Di dalam ucapan kami, perbuatan kami, pikiran kami, sungguh jauh dari kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang memohon belas kasihan Tuhan turun atas kami, mengampuni kami, membersihkan kami dari segala dosa dan celah yang telah kami lakukan. Dan kami mengimani firman-Mu, bahwa ketika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami bersyukur kepadamu untuk pengampunan dosa yang telah Engkau berikan bagi kami, dan kami akan melanjutkan ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat sekalian, seharusnya lah kita setiap hari memasyurkan Tuhan, memuji Tuhan. Karena kita punya Tuhan, maka kita mendapatkan keselamatan. Karena kita punya Yesus, maka kita mempunyai jaminan yang mulia. Kita akan menyanyikan Yesusku jaminan mulia. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang melimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Yang telah menjadi
bernyanyi, ya bernyanyi, dan tubuhku menari, ya menari, menunjukkan sukacita atas kasih dari Tuhan Allah padaku. Dan ku tiup sangkakala, sangkakala, dan serunya seri dengan rebana. Dan ku mainkan kecapi, ya kecapi memuji Tuhan Yesus. Haleluya, Kau memuji Tuhan, dan Dia selama-lamanya. Gendang cerah tetaplah setia, akan ku membesarkan namanya. Pantun, syair dan seloka, ya seloka kecil cinta, akan ku ubah jadi nyanyian yang indah, sangat indah, puji Tuhan bukan Yesus. Haleluya, Kau memuji Tuhan, dan Dia selama-lamanya. Gendang cerah tetaplah setia, akan ku membesarkan namanya. Pantun, syair dan seloka, ya seloka kecil cinta, akan ku ubah jadi nyanyian yang indah, sangat indah, puji Tuhan bukan Yesus. Jemaat sekalian, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Yuliniat Wati Laya dengan tema hidup sebagai warga kerajaan surga. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan pujian Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagiku, Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan sekali lagi, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengasihimu dan memuliakanmu ya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, tuntunlah kami oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama. Kami mohon kiranya Tuhan yang menerangkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman yang akan kami bacakan bersama. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sesuai dengan kebutuhan rohani kami masing-masing. Kami sambut firman Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat 33 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 44 hingga ayat yang ke-52. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencapakan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap Bapak Ibu semua di dalam keadaan yang baik dan sehat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada hari ini, hidup sebagai warga kerajaan sorga. Hidup sebagai warga kerajaan sorga.
Dari 5 perumpamaan yang Yesus jabarkan dalam perikop yang telah kita baca barusan, setidaknya ada 2 perumpamaan yang dekat dengan kaum ibu pada masa ini. Perumpamaan apakah itu? Perumpamaan tentang ragi dan mutiara yang indah. Jadi jikalau para suami datang pagi ini membawa 2 benda ini di tangan mereka dan menawarkan kepada kita, kita akan memilih yang mana? Mau memilih ragi atau mutiara? Saya sudah bisa menebak bahwa saya dan bapak dan ibu-ibu pasti akan memilih mutiara. Meskipun setiap hari kita sering berhadapan dengan ragi, bukan mutiara. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Dulu ibu-ibu yang tidak suka masuk ke dapur, sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di dapur. Dulu ibu-ibu yang tidak senang memasak, bikin kue, sekarang malah sudah PD, bikin PO. Udah bisa berjualan kue. Gara-gara apa saudara? Gara-gara si COVID. Jadi perumpamaan ini sudah tidak begitu asing lagi di dalam kehidupan kita. Benda-benda yang Tuhan Yesus pakai begitu dekat dengan kita dan juga dengan murid-murid pada saat itu. Kalau kita melihat Yesus seringkali menggunakan perumpamaan di dalam menyampaikan pengajaran penting. Khususnya di sini Yesus sedang menjelaskan tentang perumpamaan tentang kerajaan sorga. Dalam perumpamaan ini Yesus menjelaskan bagaimana kerajaan sorga itu telah hadir di tengah-tengah dunia ini melalui kehadirannya. Jadi kerajaan sorga itu bukan sesuatu yang jauh di sana, yang akan dinikmati nanti setelah berjumpa dengan Kristus. Tetapi Yesus hendak mengajarkan kepada murid-murid bahwa kerajaan sorga itu sudah ada di tengah-tengah mereka melalui kehadiran Yesus ke dalam dunia. Dan itu akan terus dinikmati oleh dunia ini melalui kehadiran anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, kerajaan sorga adalah suasana di mana Allah memerintah sebagai raja sepenuh-penuhnya dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita diajak untuk bisa melihat melalui perikop ini bagaimana hidup sebagai warga kerajaan sorga. Setidaknya ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, kita akan belajar dari biji sesawi. Biji sesawi kalau kita lihat di gambar itu sangat kecil, dia berwarna hitam dan biasanya digunakan untuk menambah cita rasa kepada makanan. Minyak dari biji sesawi ini juga sering digunakan untuk pengobatan penyakit. Maka pohonnya tidak terlalu tinggi, tapi setidaknya pohon sesawi itu lebih tinggi dari manusia. Sehingga di pohonnya itulah pada cabang-cabangnya dikatakan oleh firman Tuhan bahwa burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya tersebut. Dari biji sesawi yang kecil ini Bapak Ibu, Yesus hendak menyampaikan bahwa kerajaan surga itu tidak selalu dimulai dengan hal-hal yang menyilaukan mata, hal-hal yang besar. Tetapi justru dimulai dari hal yang sangat sederhana. Bahkan aktor dari kerajaan surga itu harus lahir di tempat yang amat sangat sederhana, yaitu di kandang domba. Dan berita kerajaan surga itu juga tidak dimulai di istana raja, tetapi justru di daerah yang sangat sederhana, yaitu di Galilea. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa kerajaan surga itu bukan sesuatu yang menarik mata. Kerajaan surga itu bukan sesuatu yang disukai oleh banyak orang. Tetapi meskipun demikian, meskipun kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang sangat kecil dan tidak terlihat, tetapi ia akan terus bertumbuh. Kita akan melihat hal ini. Bagaimana Yesus ketika ia naik ke surga, maka berita tentang kerajaan surga itu diberitakan ke seluruh bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perluasan berita kerajaan surga itu terjadi ketika sang aktor
aktor daripada kerajaan sorga itu naik ke sorga, khususnya di hari Pentakosta. Bagaimana berita itu menjadi berita sukacita bagi seluruh dunia, bagi bangsa-bangsa yang mengenal Kristus. Biji sesawi begitu kecil, tetapi ketika ia bertumbuh, ia menjadi pohon yang besar. Hidup sebagai warga kerajaan sorga pun demikian. Hidup yang mengalami pertumbuhan. Kelihatan awalnya kecil, tetapi lama-kelamaan menjadi besar. Kelihatan biasa-biasa saja, tetapi lama-kelamaan seharusnya hidupnya bertumbuh. Hidupnya itu bisa memberikan sebuah kehidupan. Dan dikatakan di sana Bapak Ibu bahwa ada burung-burung yang bersarang di cabang-cabangnya. Kalau kita melihat perumpamaan sebelumnya, ada perumpamaan tentang lalang dan gandum. Situ kita melihat juga sebelum lalang dan gandum, kita melihat perumpamaan tentang penabur. Bagaimana burung-burung di situ diumpamakan Yesus sebagai seorang penjahat yang menabur benih yang jahat sehingga benih firman Tuhan itu tidak bertahan. Maka sebagai warga kerajaan sorga, anak-anak Tuhan perlu menyadari dalam proses pertumbuhan itu bahwa si jahat pun tidak senang melihat pertumbuhan kita. Tetapi ketika kita terus memilih untuk bertumbuh, maka si jahat pasti akan kalah. Hal yang kedua kita belajar dari ragi. Ketika ragi itu dicampurkan kepada tepung, meskipun tepung itu tiga sukat memiliki jumlah yang besar, tetapi ragi yang sedikit ini bisa mempengaruhi seluruh adonan tersebut. Sehingga adonannya menjadi mengembang. Bagi ibu-ibu ini hal yang tidak asing lagi. Adonan itu mengembang dan kemudian menjadi roti yang enak untuk dipanggang. Hidup sebagai warga kerajaan sorga di tengah-tengah dunia yang tercemar ini, orang percaya dipanggil untuk memberi pengaruh. Layaknya seperti ragi. Ragi memberi pengaruh pada adonan. Demikian juga anak-anak Tuhan sebagai warga kerajaan sorga, kita dipanggil untuk memberi dampak, memberi pengaruh kepada dunia ini. Sehingga Bapak Ibu, eksistensi Allah yang sedang memerintah dapat dinikmati oleh dunia ini. Alkisah Bapak Ibu, ada seorang raja yang memerintah dalam sebuah kerajaan besar. Raja ini sudah tua. Saatnya baginya untuk turun tahta dan memilih orang yang tepat untuk menggantikan akan posisinya. Sang raja memiliki 3 orang putra yang sangat pintar, berani dan juga gagah. Sang raja kemudian mengadakan sayembara untuk memilih di antara 3 putra itu yang pantas menggantikannya. Maka sang raja menyiapkan 1 ruangan kosong dan dia memberi perintah bahwa ruangan yang kosong itu harus diisi penuh dengan barang atau benda. Sang raja pun memberikan modal kepada ketiga putranya 1 juta per orang. Anak pertama membeli kerupuk seharga 500.000. Dan kerupuk itu memenuhi seluruh ruangan itu. Maka sisa uang daripada anak pertama ini 500.000. Ketika anak kedua melihat hal itu, dia coba memikirkan bagaimana caranya, benda apa dan barang apa yang cocok untuk memenuhi ruangan itu, tetapi sisa uangnya itu melebihi dari kakaknya. Karena aturan daripada sayembara itu, uang sisa yang lebih banyak itulah yang akan dipilih menjadi seorang raja. Maka anak kedua membeli kapas seharga 300.000 dan kapas itu memenuhi ruangan tersebut. Sisa uangnya 700.000. Wah, dia begitu senang. Pastilah saya yang akan dipilih untuk menggantikan ayah. Anak yang ketiga coba memikir-mikir apa yang harus ia beli sehingga sisa uangnya itu bisa melebihi abang-abangnya. Kemudian dia mendapat 1 ide, dia membeli 1 batang lilin seharga 1.000. Dan kemudian dia menyalakan lilin itu. Dan pada saat itulah
Cahaya daripada lilin itu memenuhi seluruh ruangan kosong tersebut. Sisa uangnya 999.000. Maka otomatis yang dipilih menjadi raja adalah anak ketiga. Dari contoh ini kita melihat bahwa lilin kecil yang murah dan mungil itu, yang sepertinya tidak berguna itu, mampu memenuhi seluruh ruangan kosong tersebut dengan cahayanya. Demikian seharusnya hidup orang percaya sebagai warga kerajaan surga. Meski kecil, meski minoritas, meskipun tidak terlihat, namun dipanggil untuk memberi dampak, memberi perubahan besar bagi dunia ini. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Ini sebuah pernyataan. Pernyataan yang tidak bisa ditawar. Bukan kamu adalah harus menjadi garam, harus menjadi terang. Tidak, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan panggilan kita sebagai agen yang membawa perubahan bagi dunia ini? Khususnya saudara di masa-masa pandemi ini. Di masa-masa kesulitan sedang dialami oleh berbagai lapisan masyarakat. Bagaimanakah anak-anak Tuhan dapat menjadi ragi di sana yang memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan dan khususnya bagi masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Dari berita kita melihat bahwa COVID-19 ini semakin hari semakin meluas penyebarannya. Pasien positif pun semakin bertambah. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat berdampak menolong pemerintah untuk mengurangi akan penyebaran virus corona ini dengan kita menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tadi dari perjalanan dari rumah sampai ke gereja, saya sangat miris melihat begitu banyak orang di jalanan di luar sana yang tidak menggunakan masker. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat disiplin di dalam menggunakan masker? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menahan diri untuk tidak berkerumun? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak egois? Kita bisa menjaga kehidupan, kita menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada dua tipe orang saya lihat di tengah-tengah kondisi seperti ini dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama tipenya itu paranoid. Ya. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, apa-apa takut. Pegang duit aja takut. Ya kan? Mau ke pasar takut. Ini saya pikir ngomong sama orang pun takut. Ini paranoid. Saya pikir ini ketakutan yang berlebihan. Tipe yang kedua menyepelekan. Wah, sangat berani. Gak apa-apa, saya sehat. Kemana-mana bisa. Padahal dia tidak tahu. Mungkin dia adalah positif COVID, tetapi tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Dan dia membawa virus kepada orang-orang lain. Ya, dua hal ini tentu tidak terdapat di dalam jemaat Tuhan. Kita tidak perlu terlalu takut, tetapi kita juga jangan menyepelekan. Kita harus mengikuti protokol pemerintah, protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk sering-sering cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, tidak berkerumun untuk sementara waktu. Dan ini akan menjadi dampak yang baik untuk memelihara bangsa dan negara kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita kemudian sampai kepada perumpamaan yang ketiga dan keempat. Perumpamaan yang ketiga dan keempat saya gabung karena memiliki arti dan tujuan yang sama, yaitu harta terpendam dan mutiara yang indah. Harta terpendam dan mutiara yang indah ketika orang menemukannya,
maka ia rela menjual segala apa yang ia miliki, rela melepaskan semua apa yang ia miliki untuk mendapatkan harta yang terpendam itu, harta yang berharga itu, dan mutiara yang indah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adakah sesuatu yang lebih berharga dalam dunia ini selain daripada kerajaan sorga, keselamatan di dalam Yesus Kristus? Yesus pernah berkata, barang siapa mengasihi ayah dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Di dalam Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi ayahnya dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Hal ini bukan berarti Tuhan Yesus menyuruh kita untuk membenci orang tua. Tidak. Tuhan Yesus juga tidak menyuruh kita sebagai orang tua untuk tidak mengasihi atau membenci anak-anak kita. Justru di dalam Alkitab sering kali kita diingatkan untuk menghormati, untuk mengasihi orang tua. Dan sebagai orang tua, bagaimana menjalankan hidup sebagai orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Ayat ini hendak menekankan kepada kita bahwa kita harus lebih tahu apa yang menjadi prioritas. Bahwa Allah itu lebih utama, Allah itu lebih penting, lebih terutama dari segala yang lain. Allah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 10. Dan yang lain adalah nomor sekian. Seringkali kan kita begini ya saudara ya, Allah itu nomor 1, yes. Keluarga saya nomor 2. Enggak segitu kali. Ketika kita berkata bahwa Allah itu yang utama dan terutama, maka ia adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka segala yang lain adalah nomor 101. Jadi Allah itu begitu tinggi dan yang lain itu begitu rendah. Itu baru benar ketika kita mengatakan bahwa kita lebih mengasihi Allah, lebih mengutamakan Allah dari yang lain. Dalam Matius 6 ayat 24 Yesus juga berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci seorang yang lain. Ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus dapat memilih apa yang paling berharga di dalam hidup kita. Perumpamaan ini sangat kontras dengan kisah nyata tentang seorang muda yang kaya raya yang datang kepada Yesus menanyakan bagaimana supaya ia beroleh hidup yang kekal. Seorang pemuda ini, seorang yang kaya raya, seorang yang saleh. Karena setiap Taurat yang ia dapatkan, ia lakukan. Setiap Taurat ia lakukan dengan segenap hati. Tetapi tatkala Yesus berkata, jualah semua milikmu itu, semua hartamu itu, maka dan kemudian ikutlah aku. Firman Tuhan berkata apa? Pemuda ini sedih. Dia tidak mau melepaskan sesuatu yang selama ini dia anggap begitu penting, begitu berharga. Dan pada saat yang sama, ia kehilangan akan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, berapa banyak orang yang rela berkorban demi kerajaan sorga? Berapa banyak orang yang begitu radikal mempertahankan imannya untuk setia kepada Tuhan Yesus? Berapa banyak orang yang begitu gampangnya menukar keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan sebuah jabatan. Menukar Tuhan Yesus demi cinta. Cinta yang sementara. Cinta yang mudah berubah-ubah. Demi pasangan hidup. Berapa banyak orang yang menukar Tuhan Yesus demi mendapatkan kelancaran usaha, demi terhindar dari kesulitan dan kesukaran, demi mendapatkan kesembuhan. Hidup sebagai warga kerajaan sorga adalah hidup yang rela berkorban, rela melepaskan sesuatu yang dianggap berharga demi Dia yang telah berkorban paling banyak untuk kita yang tidak layak menerimanya.
Karena keselamatan itu lebih berharga, lebih mulia dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Yang keempat, kita melihat tentang pukat. Ya, ini mungkin agak asing bagi kita, tetapi ini tidak asing tentunya bagi murid-murid Yesus yang juga sebagian besar dari mereka adalah nelayan. Perumpamaan tentang pukat ini hendak menjelaskan tentang penghakiman. Bahwa ada tiba saatnya Tuhan akan menghakimi dunia ini. Tetapi penghakiman, hari penghakiman bukan sesuatu yang menakutkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena firman Tuhan berkata di hari penghakiman itu anak-anak Tuhan, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi hari penghakiman itu adalah hari yang dinanti oleh setiap anak-anak Tuhan. Bukan setiap orang Kristen. Karena kita melihat di dalam pukat ada ikan yang baik dan ada ikan yang tidak baik. Itu menandakan apa? Ada orang benar, murid Kristus sejati, ada murid-muritan. Murid tanpa pertobatan. Bagi murid sejati, hari penghakiman itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kita tahu itulah permulaan hidup kita bersama dengan Allah sampai selama-lamanya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Yesus, hari penghakiman itu adalah hari yang sangat mengerikan. Karena di sana ada ratapan dan gertakan gigi. Maka di dalam perumpamaan yang keempat tentang pukat ini kita diajak untuk dapat meminta hikmat dari Tuhan. Selama ini kita itu sudah termasuk murid sejati atau murid tanpa pertobatan. Kita butuh hikmat Tuhan untuk menilai, untuk melihat kepada iman kita. Selama ini ikut Tuhan itu benar-benar, udah benar-benar percaya atau hanya ikut-ikutan saja. Dan hanya Tuhan yang akan menjelaskan hal itu dalam pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat pada kesimpulan 4 hal hidup sebagai warga kerajaan sorga yang telah kita renungkan bersama tadi ini. Yang pertama, dari biji sesawi kita melihat bagaimana hidup ini harus terus bertumbuh. Bagaimana Injil ini harus terus bertumbuh. Bagaimana iman ini harus terus bertumbuh. Yang kedua, tentang ragi. Bagaimana sebagai warga kerajaan sorga kita memberi dampak, memberikan perubahan bagi dunia ini. Dan yang ketiga, harta terpendam dan mutiara yang indah. Kita juga belajar bagaimana kita rela melepaskan sesuatu yang berharga demi sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang keempat, yang keempat adalah pukat. Hal ini mengingatkan kita akan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Bahwa tiba saatnya kita akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di akhir perumpamaan ini Yesus bertanya. Ayat 51 dan 52 saya ingin menyampaikannya. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ada paradoks di sini, para ahli Taurat dan orang Farisi yang juga turut mendengar pengajaran Yesus dan yang setiap harinya berurusan dengan Taurat, justru tidak mengerti pengajaran Yesus dan mereka tidak percaya
kepada Yesus. Sementara Yesus menyapa rakyat biasa, murid-muridnya, para pengikutnya sebagai ahli Taurat. Yesus mengajarkan bahwa sesuatu yang baru tidak bertujuan untuk menggantikan harta yang lama. Artinya apa? Pengajaran Yesus bukan berarti untuk menghapus atau melupakan PL. Karena keduanya adalah harta berharga daripada Tuhan, yaitu firman Allah yang menuntun kita untuk dapat hidup sebagai warga kerajaan sorga. Firman Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu menjadi penuntun sejati dalam perjalanan kita menjalani kehidupan sebagai warga kerajaan sorga. Di tengah-tengah kita menjalani kehidupan sebagai warga negara suatu bangsa. Kiranya Tuhan menolong kita dan firman-Nya terus menuntun kita untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati, mari kita masuk di dalam saat hening. Jemaat sekalian, di rumah kita masing-masing, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli, demikianlah kita ikrarkan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk kami merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa, kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, baik itu di GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. Kiranya Tuhanlah yang terus menjaga dan memelihara, memberkati mereka di dalam rumah tangga, memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaannya. Kau memberkati juga anak-anak kami yang sudah mulai memasuki tahap baru di dalam kehidupan mereka, dalam studi mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka kepintaran, dan biarlah iman mereka juga bertumbuh di masa-masa sulit ini. Kami khusus berdoa ya Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, dan juga bagi setiap jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami mohon kiranya Tuhanlah yang terus mendampingi mereka di masa-masa ini. Berikan kepada mereka sukacita sorgawi, agar mereka kuat dan tetap teguh di dalam iman mereka kepada Engkau. Di saat mereka merasa sendiri, di saat iman mereka sudah mulai goyah, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih yang memegang hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami menaikkan doa kami bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhanlah yang terus menjaga dan memelihara akan bangsa kami.
Memberkati untuk pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berilah kiranya kekuatan bagi bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, biarlah Engkau sungguh nyata di tengah-tengah bangsa ini. Dan biarlah Engkau terus dimuliakan, terus ditinggikan di tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap warga negara kami yang sedang terinfeksi akan virus COVID-19 ini. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Untuk para ahli yang terus menggeluti untuk mendapatkan obat dan vaksin yang tepat, kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Dan hanya Engkau saja yang dapat menolong akan para ahli untuk menemukan vaksin dan obat yang tepat bagi penyakit ini. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa, menyerahkan untuk gereja kami, GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. Kiranya Engkau juga yang terus memberkati ya Tuhan. Untuk setiap penata layanan hari ini kami mohon berkat-Mu atas mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Dan biarlah hati mereka terus terjaga untuk mengasihi Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami landaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah online ini kita juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara, atau bagi yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkannya di dalam amplop, lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah beribadah secara fisik di gereja. Kita akan masuk dalam doa syukur. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Kami bersyukur juga untuk di masa sulit ini Engkau tetap memberikan kami berkat-berkat yang tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Biarlah kami tidak egois dengan berkat itu, kami boleh menjadikan berkat itu bagi orang lain juga ya Tuhan. Jadikan kami saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kami boleh dijadikan seperti lilin yang terang di dalam ruangan yang gelap ya Tuhan. Supaya orang lain boleh melihat cahaya dari kami. Pakai kami ya Tuhan, urapi kami dan juga firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu lancar, tanpa kesulitan, tanpa cobaan, tanpa masalah. Tapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi semua itu. Biarlah lagu Tuhan Tidak Janji boleh menguatkan dan mengingatkan kita kembali. Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit biru, bunga terus harum di jalanku. Tuhan tak janji selalu cerah, senang tak susah selalu aman. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin penantian. Hujan dan raya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Tuhan tak janji duka cuma, susah cobaan dan khawatir. Tuhan tak janji tidak menanggung banyak beban dan pekerjaan. Tuhan janjikan hidup kuat,
jalan dipimpin perhentian, hujan damai disertanya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Tuhan tak janji hari depan jalanan datar dan leluasa. Tuhan tak janji hari depan jalanan datar dan leluasa, tak bergelombang air teduh, gunung tak rintang, cuaca cerah. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin perhentian, hujan damai disertanya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat sekalian, puji syukur kalau ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.